Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, Kimia SMA. Untuk minggu yang ketiga ini kita akan membahas tentang kimia dan sumber daya mineral yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita untuk kali ini adalah kita ingin belajar bagaimana membelajarkan ya. Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana membelajarkan bahan kimia di lingkungan sekitar kita dan karakteristiknya. Kemudian isu-isu terkini yang berkaitan dengan kimia dan dampaknya bagi lingkungan hidup. Berikutnya adalah sumber-sumber mineral yang ada di Indonesia, dan terakhir adalah kimia dalam konteks budaya atau prinsip-prinsip kimia dalam budaya di Indonesia. Konsep-konsep yang akan kita diskusikan, yang pertama adalah materi dan perubahannya. Kemudian kita akan belajar juga tentang kimia dalam kehidupan. Dan selanjutnya kita akan membicarakan tentang sumber-sumber mineral yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah kimia dalam budaya di Indonesia. Struktur konsep untuk pertemuan kali ini, yang pertama adalah tentang materi keseluruhannya. Kemudian materi itu dibagi menjadi zat tunggal yang terbagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Kemudian ada campuran perubahan materi, dan yang terakhir adalah sumber mineral. Tentu saja kita tidak akan membahasnya secara diskrit semacam ini, tapi kita akan mengalurkannya sedemikian sehingga waktu kita membelajarkan kimia untuk siswa SMA, kita bisa mendapatkan alur yang sesuai sehingga bisa dipelajari oleh siswa dengan lebih mudah lagi. Materi atau benda, siswa sudah mengenal tentang materi saat mereka di SD. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa dan volume. Ada massanya, ada volumenya. Di sejak SD mereka sudah mengenal tentang 3 wujud benda, tentang 3 fase benda. Benda itu ada 3 hal yang mereka kenal, 3 wujud benda yang mereka kenal, yaitu padat, cair, dan gas. Padat itu adalah benda yang memiliki volume tetap, yaitu, dan wujudnya tetap. Tapi kalau cair itu adalah yang volumenya tetap tapi bentuknya mengikuti wadahnya. Berbeda dengan itu gas, volumenya tidak tetap, bentuknya juga tidak tetap. Itu. Sebatas itulah yang diketahui oleh siswa mengenai benda. Jadi apa yang bisa diindra oleh mereka pelajari dari situ. Jadi mereka mengindra bahwa benda padat itu ya sesuatu yang pejal, padat gitu. Kadang-kadang ya ada benda padat yang mungkin bisa kenyal lewat dibentuk dan sebagainya. Tapi berbeda dengan cair. Benda padat kita jarang bisa masuk ke dalamnya, berbeda dengan cair yang kita bisa masuk, menyelam gitu ya di dalam benda cairnya. Itu yang dimengerti oleh siswa berkaitan dengan benda. Tetapi semua hal itu belum berkaitan dengan hakikat yang lebih dalam tentang kimia itu. Oleh karena itu, kita mencoba untuk lebih jauh dalam lagi, yaitu mengenalkan partikel pada mereka. Kita belajar tentang bagaimana atau mengapa benda padat itu volumenya tetap. Mengapa cair itu bisa mengikuti wadahnya, sementara gas itu bergerak sedemikian bebas. Kita akan mengenalkan mereka pada partikel-partikel yang ada di dalam setiap benda.
Dengan mengenalkan partikel, kita akan mencoba mengenalkan pada siswa tentang apa sih sebenarnya yang ada di dalam sebuah benda padat. Kita bisa mencontohkannya seperti ini. Jadi ada diagram, kalau kita bisa melihat jauh di dalam benda padat, kita umpamakan ada badan-badan tertentu di dalam benda padat itu yang kita sebut sebagai partikel. Namun hati-hati untuk membuat bagan ini jangan menggunakan bulatan, karena nanti bulat itu nanti kita gunakan untuk atom ya, untuk menggambarkan atom, untuk memodelkan atom. Oleh karena itu kita menggambarkannya selain bulatan. Saya contohkan di sini adalah ya elips ya, badan-badan elips yang seperti ini. Kemudian tersusun rapat. Ada sesuatu yang mengikat antar body-body ini, atau yang kita sebut sebagai partikel. Kita mulai mengenalkan mereka pada partikel. Partikel itu adalah segala sesuatu yang bisa berupa apapun. Nanti kita akan mengenalkan mereka tentang ion, atom, senyawa, molekul, dan yang lain-lainnya kita sebut sebagai partikel. Nah, yang semacam ini di dalam benda padat ada partikel-partikel semacam ini. Nah, benda padat itu tersusun rapat sekali, kemudian antar satu dengan yang lainnya saling mengikat. Oleh karena itu bentuknya menjadi tetap. Berbeda dengan cair, kita mengajarkan pada mereka bentuknya mungkin seperti ini. Ada jarak, ada kerenggangan antar partikel-partikel itu, dan susunannya juga tidak teratur. Yang ini berbeda dengan gas akan semacam ini, jadi renggang di antara mereka, di antara partikel-partikelnya, sehingga mereka akan bergerak dengan bebas. Jadi kalau punya wadah yang sangat jauh, mereka akan saling menolak di antara mereka sampai membentur dinding-dindingnya. Jadi kalau punya batasan kecil, mereka hanya akan bergerak pada lingkup yang kecil. Begitu volumenya diperbesar, maka dia akan bergerak lebih besar lagi. Bisa mengantarkan mereka tentang apa sih sesungguhnya yang terjadi pada benda padat, cair, dan gas sebelum mereka belajar tentang mengapa setiap perubahan bisa menghasilkan hal semacam ini. Yaitu pada perubahan fasa. Pada perubahan fasa, kita mengenal ada 3 fasa, yaitu gas, kemudian cair, dan padat. Mereka bisa berubah fasanya dari bersiklus antar ketiganya, padat, cair, dan gas. Mana dulu yang harus kita ajarkan? Yang paling mudah diketahui oleh siswa dan ditangkap oleh siswa adalah dari padat ke cair. Kita akan memberikan pengertian pada mereka ketika benda padat kita beri energi berupa panas, partikel-partikelnya akan mulai bergerak, yaitu untuk menjauh dari satu sama lain. Jumlah energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh partikel-partikel tersebut kita sebut sebagai suhu benda tersebut ya. Perubahan yang terjadi adalah benda padat, karena partikel-partikelnya merenggang, maka dia akan berubah menjadi cair. Proses dari padat menjadi cair kita sebut mencair. Suatu suhu di mana semuanya berubah dari padat menjadi cair, kita sebut sebagai titik leleh. Merupakan karakteristik dari sebuah benda. Setiap benda memiliki titik leleh yang berbeda. Tadi kita sudah tahu bahwa setiap benda padat itu mengikat partikel-partikelnya satu dengan yang lainnya dengan binding power. Nah,
kekuatan mengikat satu sama lain di antara benda-benda itu akan berbeda. Setiap benda punya ikatan yang berbeda di situ, atau binding power yang berbeda, kekuatan mengikat yang berbeda di antara benda-benda tersebut. Antar benda akan berbeda. Oleh karena itu, titik leleh dari setiap benda akan berbeda. Pencatatan yang dengan teliti oleh ahli-ahli, oleh para ilmuwan, pencatatan yang teliti oleh para ilmuwan menunjukkan pada kita bahwa pada setiap benda punya titik leleh tertentu. Artinya kalau kita punya benda yang tidak diketahui, kita bisa mengetahui benda tersebut, atau kita bisa memperkirakan benda tersebut berdasarkan titik lelehnya, atau kita bisa memperkirakan sifat-sifat yang lainnya berdasarkan titik leleh dari benda tersebut, dari titik leleh dari benda yang sudah diketahui. Kita mengajarkan mereka tentang perubahan dari cair menjadi gas. Perubahan dari cair menjadi gas disebut menguap. Menguap pada saat tertentu, pada perubahan dari cair menjadi gas, pada titik tertentu kita akan mengenal adanya titik didih. Sama juga dengan titik leleh tadi. Titik leleh itu berkaitan dengan sifat khas dari suatu benda padat, maka titik didih ini merupakan sifat khas dari benda cair. Sama juga pada perubahan dari padat ke cair, kita memberikan penjelasan pada siswa kita bahwa penambahan energi akan menjadikan setiap partikel itu semakin merenggang dan semakin merenggang, sehingga munculnya gas. Setelah kita menjelaskan tentang mendidih tadi, dari cair menjadi gas, kita akan menjelaskan bahwa proses mendidih atau proses mendidih itu adalah proses yang terjadi pada kondisi tertentu, kondisi-kondisi tertentu seperti suhu dan tekanan yang tertentu. Sementara perubahan dari cair menjadi gas, perubahan dari cair menjadi gas itu adalah perubahan yang terus menerus. Jadi perubahan yang bisa terjadi secara terus menerus. Jadi antara cair dan gas, kenapa bisa terjadi semacam ini? Karena kita tahu bahwa kita bisa memberikan pada siswa kita bahwa perubahan itu tidak hanya terjadi satu jalur dari padat ke cair, cair ke gas, akan tapi bisa terjadi pada jalur yang sebaliknya, dari gas menjadi cair, yang mereka juga sudah tahu yang disebut sebagai mengembun. Kemudian dari cair ke padat yang kita sebut membeku. Dari padat menjadi cair kita punya titik leleh, cair ke padat kita punya titik beku. Ya, prosesnya seperti itu. Kemudian satu lagi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu dari padat ke gas, yaitu lompatan langsung dari padat menjadi gas tanpa harus melewati cair. Jadi pengamatan juga sudah dilakukan. Mereka sudah mengenalnya dari pengamatan sejak SD. Dari padat langsung menjadi gas kita sebut sebagai menyublim. Kemudian dari gas menjadi padat kita sebut sebagai menghablur atau solidifikasi. Itu ya. Nah, prosesnya semacam itu. Kita selalu menekankan itu lagi dan lagi pada siswa. Mengapa kita menekankan itu pada siswa tentang perubahan ini? Karena kita ingin mengenalkan partikel tadi. Kita tidak hanya berbicara tentang benda yang bisa diindra, akan tapi kita membiasakan pada siswa bahwa ada sesuatu yang lebih jauh dari itu, yang kita sebut sebagai mikroskopisnya. Jadi ada sesuatu yang dibalik yang nampak dari setiap benda. Selanjutnya adalah
kita mengenalkan mereka atau memberikan pertanyaan yang lebih dalam dari yang mungkin sedikit berbeda dengan perubahan fasa yang dipelajari sebelumnya atau yang kita kenalkan tadi, yaitu dengan melarut. Yaitu bagaimana dengan melarut? Perubahan apa yang terjadi pada proses melarut di sini? Anda bisa menjelaskan tentang melarut? Apa sih sebenarnya yang terjadi waktu melarut? Apakah ada perubahan fasa di sana? Dari padat menjadi cair? Nah, demikian? Adakah sesuatu yang berbeda dari sekedar perubahan fasa tersebut? Ini tugas Anda untuk menjelaskan tentang melarut. Tadi bahwa kita sudah punya materi itu bisa berupa padat, cair, dan gas. Kemudian kita membelajarkan tentang pembagian materi yang paling mudah, akan sangat mudah diterima oleh siswa jika dimulai dari campuran. Benar, dimulai dengan campuran. Mengapa kita harus memulai dengan campuran? Karena biasanya siswa sudah mendengar istilah ini tentang campuran, itu sesuatu yang berseberangan atau berkebalikan dengan kata murni. Di dalam kehidupan sehari-hari mereka akan melihat bahwa suatu benda itu bisa berupa benda yang murni atau campuran. Ada bensin yang murni, ada bensin yang campuran. Ada mungkin beberapa hal yang sering kita lihat, contohnya misalnya ada madu murni semacam ini, dan ada madu yang tidak murni. Ada jus murni semacam ini. Saya tidak mencontohkan yang di Indonesia, tapi Anda bisa mencari ya atau bahan-bahan yang ada di Indonesia yang tulisannya seperti ini. Ada 100% pure atau 100% murni dari jus buah oren. Jadi jus oren ini 100% murni. Itu yang kemurnian atau kata murni ini kita bisa pertanyakan, apa sih yang dimaksud dengan 100% jus murni? Maksudnya apa? Tentang 100% jus murni. Bisakah kita bisa melihat bahwa ini 100% jus murni? Yakinkah itu? Coba kita lihat kalau kita punya, apalagi nih, ada 100% jus. Jus itu apa sebenarnya? Jus itu kan sari buah, tapi apa yang dimaksud dengan sari buah sebenarnya? Kita bisa melihat dari ingredientnya di sini ada filter water. Jadi apakah itu merupakan komponen jus? Ya, mungkin komponen jus, tapi apakah kemudian kita bisa sebut sebagai 100% jus? Jadi istilah-istilah semacam ini menjadi sesuatu yang walaupun kita bisa menggunakannya untuk masuk ke dalam konsep kimia, akan tapi kita perlu hati-hati dan dalam tanda kutip meluruskan apa arti kata murni itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan murni yang dimaksud dengan murni di dalam konsep kimia, gitu ya. Kalau kita bisa melihat di sini ada ingredientsnya di sana selain filter water atau air yang difiltrasi, kemudian ada apple juice. Nah, ini kan jadi aneh ya, ada 100% juice, tapi ada apple juice, ada filter water, concentrate grape, itu, dan seterusnya ada puree, ada juga natural flavor, ascorbic acid, kemudian beta carotene. Ini kan kalau kita jumlahkan jadinya tidak 100% jus. Tetapi kita bisa menggunakan hal itu untuk pembelajaran pada siswa kita bahwa kalau ada komposisi di dalam sebuah benda, contohnya tadi ada nutritional fact atau ingredients, ada komposisi gitu ya. Maka kalau kita bicara tentang komposisi mesti ada penyusun. Kalau ada penyusun berarti di dalamnya ada
ada unsur penyusun. Oleh karena itu kita bisa memberikan pada siswa ini yang dimaksud dengan campuran. Campuran, kata campuran itu akan lebih mudah diterima oleh siswa. Kita bisa mengatakan pada mereka bahwa karena isinya campuran, ada benda-benda yang lain yang punya sifat-sifat berbeda, kita bisa memisahkan campuran-campuran itu dari unsur-unsur penyusunnya berdasarkan sifat-sifat fisik. Sifat-sifat tadi kita bisa mengubahnya dari fasa satu ke fasa yang lain dengan melarutkan dan seterusnya. Sebagai contoh yang paling mudah yang mungkin bisa kita berikan pada siswa, sekaligus juga memberikan perhatian pada mereka bahwa Indonesia sangat kaya dan diberkati dengan sumber daya yang sangat banyak. Salah satu contohnya adalah air laut. Air laut dipisahkan airnya dari lautnya, bukan lautnya, garamnya, maksudnya garam lautnya. Air dari garamnya, caranya adalah diuapkan. Mengapa diuapkan? Karena ada perbedaan antara perbedaan titik uap atau titik didih, ya, atau perbedaan cara menguap, sifat menguap dari air dengan apa yang terkandung di dalam air laut tersebut. Jadi kalau airnya diuapkan, maka tersisa hal-hal yang terkandung di dalam air yang tadinya ada. Salah satunya yang paling besar adalah garam yang digunakan oleh kita semua. Ya, jadi sumber garam yang paling banyak mungkin kita punya banyak karena kita punya pantai yang sangat panjang dengan garis pantai yang panjang, apalagi dengan terik matahari yang cukup. Maka kita sebenarnya bisa menghasilkan menghasilkan garam dari air laut, karena kita sudah tahu, kita sudah biasa memberikan penjelasan ini pada siswa. Jadi mengapa kita tidak bisa melakukannya? Mungkin karena kita belum memprosesnya lebih lanjut dari garam tersebut. Jadi ini adalah proses yang kita sebut sebagai rekristalisasi dari hal benda-benda yang melarut menjadi kristalnya lagi. Berikutnya adalah sumber daya yang luar biasa di Indonesia. Yang lainnya adalah minyak atsiri. Minyak atsiri itu bisa diperoleh dari berbagai macam tumbuhan yang ada di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah minyak serai. Kemudian mungkin Anda akan pernah mendengar tentang minyak tilem. Kemudian minyak kayu putih juga sudah dikembangkan, dan berbagai macam minyak yang lain, termasuk juga minyak esensial atau essential oil. Prosesnya adalah dengan distilasi. Kita jelaskan pada siswa kita, kalau bisa dengan menggunakan video, atau kalau tidak, kalau bisa lebih bisa lagi kalau alat dan peralatannya ada, kalau bahan dan sumber dayanya ada, kita bisa menjelaskan bagaimana proses distilasi untuk memisahkan campuran, terutama campuran yang ada di dalam sebuah larutan dengan menggunakan distilasi. Salah satu yang dikembangkan di sini adalah distilasi uap. Ini adalah karena perbedaan sifat melarut dari zat-zat yang ada di dalam campuran tersebut. Jadi kita bisa mengenalkan siswa tentang bagaimana sih memisahkan campuran karena perbedaan-perbedaan ini. Dan satu lagi yang mungkin menarik yang bisa dikenalkan pada siswa kita di tingkat yang dasar untuk menarik mereka pada kimia adalah kromatografi. Ya, yang paling sederhana adalah kromatografi kertas. Kita bisa menunjukkan pada siswa bahwa tinta itu adalah sebuah contoh campuran. Nah, contoh campuran itu dipisahkan dengan cara yang seperti ini. Sebelum nanti mereka akan mempelajari tentang pemisahan campuran yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih canggih lagi, kita mengenalkan pemisahan campuran dengan sifat-sifat dasar dari campuran tersebut, sifat-sifat dasar dari benda tersebut. Itu, jadi kita mengalurkannya dengan seperti itu. Berikutnya,
kita sudah mengenalkan pada mereka tentang bahwa campuran itu punya unsur penyusun. Unsur penyusun. Karena ada unsur penyusun, maka kita bisa melihat secara kasat mata itu sebuah campuran. Nah, ini akan lebih mudah bagi siswa daripada saat kita mengenalkan tentang unsur penyusun atau substansi. Unsur penyusun itu menjadi substansi itu kita bedakan menjadi senyawa ataukah unsur. Apakah ini sebuah senyawa ataukah unsur? Senyawa dan unsur tidak terlalu mudah untuk dibedakan dengan menggunakan mata, ya. Oleh karena itu kita berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang mudah diterima oleh siswa, tidak mudah. Jadi karena kita akan memasukkan istilah baru pada pemikiran siswa, ada istilah baru yaitu unsur dan senyawa. Kita bisa menggunakan alur sejarah tentang unsur. Jadi bagaimana pemahaman orang tentang unsur kita kita berikan pada siswa, kita alurkan pada proses pembelajaran siswa supaya mereka bisa mengalur seperti yang diketahui oleh orang-orang sebelum kita. Mereka mengetahui apa dulu sampai kemudian mereka mengetahui unsur, maka ini akan sama waktu kita membelajarkan unsur itu pada atau substansi ini kepada siswa kita. Kita bisa mengenalkan mereka tentang unsur di zaman Yunani itu seperti apa. Nah, Anda gali tentang unsur pengetahuan sejarah Anda tentang unsur-unsur di dalam Yunani. Jadi nanti kita akan membicarakan tentang sejarah bukan sebagai fakta-fakta, hanya rangkaian fakta atau timeline ya yang diberikan pada siswa, akan tapi kita menggunakannya sebagai cara untuk mengalurkan pemahaman siswa dari awal yang mudah. Jadi orang-orang zaman dahulu akan melihat sesuatunya itu sesuatu yang mudah dulu sebelum mereka kemudian mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu ini yang akan diberikan kita pada siswa kita. Mungkin juga selain unsur-unsur di Yunani, kita juga bisa memperkenalkan unsur-unsur Cina atau budaya-budaya lain seperti India dan Jawa ya di Indonesia sendiri. Apa sih yang saya maksud dengan unsur Yunani dan Cina ini? Yang saya maksudkan adalah seperti ini. Jadi unsur menurut budaya awal ya, budaya-budaya awal itu salah satu contohnya adalah Yunani, bahwa setiap benda itu terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Anda sangat mengenalnya seperti misalnya di salah satu kartun yang terkenal, Avatar gitu ya. Tanah, air, pengendali tanah, air, api, dan udara, unsur itu. Jadi di banyak budaya unsur-unsur itu, unsur-unsur penyusun benda itu terdiri dari 4 hal itu. Ada api, air, udara, tanah. Misalnya contohnya di sini, dan keempatnya membentuk sifat-sifat yang berbeda dari suatu benda tergantung mana yang lebih dominan. Api dengan tanah itu campurannya membentuk sifat kering, tanah air itu dingin, udara dengan air itu basah, dan udara api itu panas gitu ya. Jadi semacam ini yang dikenal awal oleh siswa kita, orang zaman dulu kita, bahwa penyusun benda itu terdiri dari 4 hal ini. Nah, kita selanjutnya akan memberikan pembelajaran atau pengetahuan pada siswa kita bahwa dengan penyelidikan yang lebih lanjut, kita bisa mengetahui bahwa tanah itu adalah campuran. Tanah itu bukan sebuah unsur, karena tanah itu ada itu sendiri, ada mineral-mineral yang berbeda-beda, ada lempung gitu, ada pasir ya,
maka tanah itu merupakan campuran. Karena campuran, sekali lagi kita balik lagi ke awal tadi, bahwa campuran itu terdiri dari beberapa substansi penyusun. Oleh karena itu tanah itu bukan merupakan unsur. Oleh kita sekarang tanah itu bukan merupakan unsur, ya. Kemudian lagi udara, dengan penyelidikan lebih lanjut, itu bukan merupakan unsur juga, karena di dalam udara itu ada banyak campurannya, ada berbagai macam gas. Oleh karena itu udara bukan juga merupakan unsur. Bagaimana dengan air? Apakah air merupakan unsur? Nah, pada penyelidikan yang masih sederhana, setelah kita mengetahui bahwa tanah itu merupakan campuran bukan unsur, udara itu bukan unsur karena campuran, karena abad 16 ilmuwan mengerjakan, sangat tertarik dengan pekerjaan berkaitan dengan gas. Ingat, di abad ke-16an inilah muncul teori-teori gas, itu ya, dari Gay-Lussac dan berbagai macam penyelidikan tentang gas. Karena di proses ini mereka sudah mulai menemukan ternyata udara itu bukan gas, gitu. Kemudian mereka menyelidiki air, ternyata berbeda dengan gas. Sepertinya air ini tidak terpecah, gitu, tidak ada unsur penyusunnya, gitu. Tidak ada unsur penyusunnya. Oleh karena itu sampai beberapa saat air dikatakan sebagai unsur. Ya. Namun sebenarnya ada beberapa penyelidikan yang menyatakan bahwa saat gas hidrogen dan oksigen, jadi mereka masih berkutat dengan eksperimen berkaitan dengan gas. Saat gasnya kemudian dari listrik, ya, saat itu kan gas itu dimampatkan, dikembungkan, diapakan, gitu ya, berbagai macam eksperimen dengan gas itu. Kemudian salah satunya adalah listrik. Setelah adanya penemuan listrik, mereka mengalirkan listrik pada gas-gas, dan ada satu ilmuwan yang mendapati bahwa saat dialiri gas oksigen dengan hidrogen itu, ternyata ada hambun di bagian tabungnya. Pertama kali melaporkan itu, dia menganggap bahwa hal ini hanya sebuah kecelakaan. Mungkin ada uap air yang ikut masuk ke dalam tabungnya. Nah, penyelidikan dilakukan terus-menerus. Ternyata kalau dialiri listrik, oksigen dengan hidrogen itu menghasilkan air. Mereka kemudian menyimpulkan ternyata ada penyusun yang lebih dasar dari air, yaitu oksigen dan hidrogen, gitu. Oleh karena itu, pada saat inilah dimulai mengatakan bahwa air itu juga bukan merupakan unsur, karena air disusun oleh materi penyusun yang lainnya, materi atau substansi dasar yang lainnya. Yang penemuan listrik, tabung katoda dan sinarnya menjadi penemuan unsur-unsur lebih berkembang. Mereka menyelidiki unsur lebih dalam lagi. Kalau di dalam udara itu ada substansi lain yang menyusunnya menjadi sebuah campuran. Mereka mengalirkan listrik, menembakinya, kemudian melihat sinar hasil tembakannya itu seperti apa. Mereka mulai konsen ke situ, mulai konsen bagaimana warna-warna spektrum yang dipancarkan oleh setiap unsur atau substansi-substansi yang mereka kenali. Dan mereka mendapati spektrum dasar untuk setiap substansi. Itu. Nah, dengan cara inilah berbagai macam unsur selain yang sudah ditemukan mulai dikenal. Termasuk salah satunya adalah yang terkenal, yaitu helium, yang dianggap bahwa unsur ini hanya ada di matahari karena hanya terlihat spektrumnya saat gerhana matahari. Oleh karena itu, karena spektrumnya sangat dekat dengan natrium, maka helium ini semula dipikirkan sebagai sebuah logam. Oleh karena itu namanya pakai airan ion.
Nah, bagaimana dengan sekarang? Selain dengan menggunakan spektrum, ada alat-alat yang lain. Apakah kimiawan punya alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk menyelidiki unsur dan senyawa atau substansi yang lebih dasar? Kita punya yang namanya spektrometer massa. Di dalam spektrometer massa ini, setiap benda yang dimasukkan atau substansi dimasukkan diubah menjadi ion-ion atomik. Kemudian akan diperoleh perbandingan muatan dan massa yang seperti ini. Kalau kita menyelidiki misalnya karbon dioksida akan menghasilkan dua garis yang semacam ini. Kalau kita lihat satu persatu karbonnya pada daerah sekitar 10 sampai 15, kemudian 15 dan 20 itu miliknya oksigen. Jadi seperti itu. Oleh karena itu karbon dioksida bukan merupakan unsur karena dia disusun atas unsur-unsur yang lain. Tetapi karbon dioksida dengan cara fisika biasa dia tidak bisa dipecah. Itu. Jadi hanya cara fisika biasa tadi hanya diuapkan, dipadatkan, dicairkan dan sebagainya, dia tetap sifatnya hanya karbon dioksida. Jadi karbon dioksida padat itu ya karbon dioksida cair ya karbon dioksida, gas ya karbon dioksida gitu ya. Oleh karena itu ini adalah substansi atau zat tunggal. Nah, dari sana kita membelajarkan siswa pada konsep tentang substansi dasar dipisahkan menjadi unsur dan senyawa. Apa sih unsur itu? Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh buku-buku dan mungkin sumber-sumber yang beredar. Yang pertama adalah substansi paling dasar. Substansi paling dasar. Apakah definisi ini benar? Definisi inikah yang harus kita berikan pada siswa kita? Kata paling dasar ini agak sedikit riskan ketika kita akan belajar tentang atom nanti. Gitu. Karena substansi unsur itu masih bisa dipecah menjadi atom-atomnya. Kemudian dipecah lagi menjadi protonnya, ada inti atom dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan pengertian bahwa substansi yang tidak dapat dipecah menjadi sesuatu yang lebih sederhana? Tergantung pada kata sederhana itu ya, yang dimaksudkan seperti apa. Berhenti pada atom yang punya sifat dasar, yang masih memiliki sifat dasar, itu mungkin akan berhenti, tetapi mungkin akan berhenti pada unsur ya. Memiliki sifat dasar unsur tersebut, maka ini akan berhenti. Tetapi kalau masih pada sifat yang lebih sederhana, kita akan terjebak saat atom itu bisa dipecah menjadi elektron, proton, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan definisi berikutnya bahwa substansi yang terdiri hanya satu jenis atom? Ini sudah melibatkan atom dalam pengertian unsur ini. Jadi nanti Anda bisa membedakan apa sih yang dimaksud dengan unsur dan yang disebut dengan atom. Ini yang harus ditekankan pada siswa kita dan pada pemikiran kita. Apa bedanya antara saat kita bicara tentang unsur dan saat kita bicara tentang atom? Ya, unsur itu biasanya kita bicara tentang makroskopisnya, bicara tentang makroskopisnya, bukan partikel dasar penyusunnya. Partikel dasar penyusunnya adalah atom. Jadi unsur itu bisa terdiri dari banyak atom. Ya, kalau kita bicara natrium itu adalah unsur, di dalamnya ada atom-atom natrium, gitu ya, bisa dibedakan ya. Jadi kalau kita bicara unsur itu, kita bicara tentang makroskopisnya. Mikroskopisnya adalah atomnya, atom natrium. Sifatnya yang perlu diperhatikan baik-baik, sifatnya bisa berbeda. Kalau sifat-sifat dari besi misalnya, itu liat, padat gitu ya.
kemudian bisa ditempa. Tetapi atom besi itu tidak demikian. Atom besi itu tidak punya sifat dari logam besi. Atom besi, logam besi sifatnya bukan berasal dari atomnya, tetapi dari proses yang terbentuk ketika atom ketemu atom mengadakan interaksi di dalam ikatan logam, membentuk sifat-sifat yang ditunjukkan oleh sifat logam besi. Substansi yang terdiri dari satu jenis inti atom. Ini sudah, nah, pengertian ini menyangkut juga isotop. Jadi substansi yang terdiri dari satu jenis inti atom. Bagaimana kalau seperti ini? Substansi yang terdiri dari satu jenis inti atom dengan jumlah proton yang sama. Semakin teliti definisi kita sebenarnya membawa siswa kita semakin ruwet. Ini adalah contoh bahwa kadang-kadang kita perlu berhenti pada tingkatan tertentu untuk memberikan definisi. Benar bahwa definisi itu akan semakin teliti, semakin kecil, semakin rigid gitu ya, penjelasannya akan semakin baik. Akan tapi penjelasan semacam ini akan menjadikan siswa semakin bingung. Oleh karena itu kita harus bisa tahu kapan kita berhenti di definisi apa. Akan sangat baik tadi waktu kita bisa berhenti mungkin substansi dasar dengan kita memberikan penjelasan bahwa substansi dasar itu masih memiliki sifat dari unsur tersebut. Jadi yang tidak bisa dipecah menjadi substansi yang lain dan masih memiliki sifat dasar dari substansi tersebut itu adalah unsur. Sebelum kita ke perubahan materi, kita menyimpulkan tadi bahwa kita sudah menyimpulkan tentang unsur. Kalau unsur bergabung menjadi suatu senyawa. Kalau kita bicara unsur, partikel dasarnya adalah atom. Kalau senyawa, partikel dasarnya adalah molekul. Jadi bisa dibedakan di bagian situ ya. Saat kita bicara molekul, kita bicara seolah-olah kita masuk ke dalam benda senyawa tersebut. Masuk lebih dalam dan kita mengamati, oh ada partikel-partikel dasarnya yang disebut sebagai molekul. Kalau senyawa kita lihat sisi makroskopisnya. Berikutnya kita akan bicara tentang perubahan materi. Kita akan melihat ada perubahan fisika dan kimia. Beberapa hal yang mendasar atau hal dasar yang kadang-kadang diberikan pada siswa kita adalah perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia, yang mungkin bisa kita renungkan lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan kimia adalah perubahan yang membentuk substansi baru. Perubahan fisika substansinya selalu sama. Ini yang sering dijadikan karakter singkat dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Tetapi saat nanti Anda belajar tentang energetika, perubahan fisika dan perubahan kimia dengan menggunakan definisi ini akan menjadi agak sedikit rancu. Kenapa? Saat Anda bicara tentang energetika, laju reaksi, dan sebagainya, Anda selalu memberikan contoh, selalu diberikan contoh tentang pelarutan suatu zat. Jadi suatu zat itu mudah melarut waktu suhu panas dibandingkan dengan suhu dingin. Pertanyaannya adalah, apakah peristiwa melarut itu perubahan fisika atau kimia? Apakah perubahannya ada pembentukan substansi baru atau substansinya tetap sama? Karakteristik yang sering juga diberikan pada siswa untuk membedakan kimia dan fisika adalah berkenaan dengan energi. Bahwa perubahan kimia biasanya melibatkan energi besar dan fisika itu biasanya tidak melibatkan energi besar. Definisi ini tidak mendasarkan pada fakta, karena pada faktanya banyak perubahan-perubahan fisika yang tidak menghasilkan atau tidak menggunakan energi besar dan sebaliknya. Yang fisika bisa menggunakan energi yang besar. Contohnya adalah meleleh. Meleleh itu kadang-kadang menggunakan energi yang kecil, tetapi kalau Anda melelehkan garam misalnya, itu perlu energi yang sangat
besar. Gitu. Jadi definisi ini sebaiknya tidak digunakan. Bagaimana dengan definisi reversible dan irreversible? Bahwa kimia itu irreversible dan fisika itu reversible. Pada pengamatan yang sekarang mungkin irreversible dan reversible hampir mungkin bisa dibenarkan kalau pada perubahan fasa. Kalau fasanya tadi diubah padat ke gas, gas ke padat dan seterusnya bisa reversible. Kimia tidak. Tapi begitu Anda nanti belajar lebih tinggi, perubahan-perubahan kimia itu bisa reversible dan sebaliknya juga bisa reversible dan irreversible. Terakhir adalah kimia itu melibatkan pemutusan ikatan, fisika tidak melibatkan pemutusan ikatan. Perlu nanti ditinjau ulang lagi. Contoh yang tadi adalah bagaimana kalau dipanaskan, apakah memang tidak ada ikatan? Kita mengetahui adanya, nanti akan dijelaskan tentang ikatan logam. Nah, proses pelelehan logam itu berarti memutuskan ikatan logam, dan itu perubahannya adalah perubahan fisika atau kimia ya. Oke. Melibatkan pemutusan ikatan. Kemudian kalau melarutkan itu kan ada perubahan proses pemutusan ikatan. Apakah itu kimia atau fisika? Ini yang perlu ditinjau tentang definisi kita tentang perubahan materi. Nah, perubahan kimia selanjutnya mengantarkan kita pada reaksi kimia. Demikian yang kita diskusikan untuk minggu ini, kimia dan sumber daya mineral. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.